SMK 4 Pekanbaru, dan ini merupakan pencapaian kita ke depan. Betul. 30 ini memang sesuai lah selalu dengan tagline SMK Negeri 4 Pekanbaru yang begitu viral. Alumni pada berdatangan. Wow, luar biasa Pak ya. Podcast 4 biar kita asikin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Media Center SMK Negeri 4 Pekanbaru. Hari ini kita spesial podcast langsung dari ruang kerja Bapak Kepala SMK Negeri 4 Pekanbaru. Hari ini sudah hadir bersama kita sosok pemimpin yang luar biasa, Kepala SMK Negeri 4 Pekanbaru, Bapak Junaidi MPD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak? Ya, bermain. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Kita memperingati hari yang sangat spesial, di mana hari ini tepat SMK Negeri 4 Pekanbaru berulang tahun ke-30. Bicara mengenai ulang tahun nih Pak, Ya. Tema yang diangkat, yang diusung untuk usia 30 tahun SMK ini seperti apa kira-kira Pak? Oke, terima kasih Pak Arisman. Sebelum saya masuk ke tema, saya ingin mensosialisasikan tagline ya, SMK 4 Pekanbaru, dan ini merupakan pencapaian kita ke depan. Betul. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 4 Pekanbaru. Prestasi nomor 1 melaju. Iya. Luar biasa Pak ya. Ya. Tagline kita memang penuh energi. Iya, jadi temanya adalah 30 tahun mengukir prestasi melaju bersama itu ya. Iya. Sama itu ya. kita terus melaju Pak ya. Ya, bersama terus melaju. Dan ini ya tema yang harus dihayati dan disupport oleh semua keluarga besar SMK Negeri 4 Pekanbaru. Kenapa? Karena angka 30 itu bukan angka kecil. Iya. Berarti kalau dibawakan kepada kehidupan kita, dengan umur kita, dengan umur rata-rata kita 60, berarti sudah setengah hidup kita. Dan ini harus kita manfaatkan untuk berprestasi dan berprestasi. Gitu. Luar biasa Pak ya. Ya. Berarti usia 30 bisa dikatakan sudah cukup matang Pak Sudah ya. cukup matang. Ya. Jadi di usia 30 ini memang sesuai lah selalu dengan tagline SMK Negeri 4 Pekanbaru yang begitu viral ya Pak ya. Ya. Kita mengusung tema 30 tahun mengukir prestasi bersama kita terus melaju. Ya. Nah, hari ini ada gelaran acara yang luar biasa nih Pak. Lah. Nah, kira-kira kesan Bapak terhadap acara yang kita tajah bersama ini seperti apa Pak? Ya, tadi perkataannya adalah luar biasa ya. Di samping komplitnya acara yang kita laksanakan, begitu banyaknya program yang kita sampaikan, kegiatan yang kita laksanakan, tapi yang tidak kalah pentingnya di jam-jam terakhir ini alumni pada berdatangan. Wow, luar biasa Pak ya. Dan ini ya kalau saya bilang ya ini bisa jadi life story. Jadi ya sejarah kehidupan bagi alumni kita. Kenapa? Ya karena ya kalau sudah alumni itu biasanya kita sudah berpencar. Betul. Ini oleh adanya acara milad kita dipersatukan. Kembali. Nah, di tempat yang dulu menjadi menjadi kenangan untuk kita ya. Jadi alumni memang tetap ada rindunya ke sekolah berarti Pak ya. Alumni tetap ada rindunya datang ke sekolah berarti Pak ya. Baik Pak, untuk mungkin pertanyaan selanjutnya, di usia 30 tahun ini ya, seperti kata Bapak tadi, usia yang sudah tidak muda lagi. Kira-kira harapan Bapak seperti apa nih SMK ini ke depan yang kita harapkan? Ya, harapan pastilah menjurus kepada yang baik-baik tadi ya. Pada kualitas, pada mutu, pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai gitu. Nah, oleh sebab itu di usia yang ya tidak muda, dan ini lebih dari perak ya. Iya, lebih dari perak Pak. Perak berapa tahun? 25 Pak ya. 25. Berarti kan sekarang kita sudah 30 udah ya. mendekati emas mungkin Pak. Nah, ini kita menuju emas. Oleh sebab itu harapan kita yaitu tadi berprestasi, walaupun kita nomor 4 SMKN Negeri 4 ya. Nah, tetapi prestasinya nomor 1. Tapi kata-kata itu tidak mudah untuk diwujudkan. Betul, Pak. Tapi juga tidak sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena kita punya potensi. Ya, siswa kita luar biasa, guru-guru kita mumpuni semuanya, peralatan, sarana prasarana ya boleh dikatakan lengkap. Artinya kita punya sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan apa yang kita sebut dengan prestasi dan prestasi tadi. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya Pak ya. Ya. Meskipun kita SMK Negeri 4,
Tapi prestasi kita nggak boleh nomor 4 Pak ya. Nggak boleh. Prestasi harus nomor 1. Nomor 1. Cocok sekali ya dengan filosofi melaju itu Pak ya. Ya. Melaju. Ya. Nah, Baik Pak, mungkin untuk selanjutnya ya, semasa kepemimpinan Bapak. ya. Ya. Mungkin kira-kira tantangan terbesar untuk mewujudkan prestasi nomor 1 itu apa kira-kira? Kalau tantangan, saya rasa tidak boleh kita bilang besar ya. Tapi tantangan itu pasti ada. Nah, oleh sebab itu ya menghadapi itu tidak lain tidak bukan adalah teamwork. Nah, Teamwork, tadi kan kerjasama. ada ya high management, middle management, low management, dan ini harus menjadi satu kesatuan. Di tingkat atas ya, stakeholder harus punya mesin yang kuat gitu kan. Kemudian yang di tengahnya menyokong ya kan, dan yang di bawahnya juga mendukung. Dan ini ya apa yang kita sebut dengan hambatan tadi, insya Allah akan mudah kita lalui gitu ya dengan bersama. Luar biasa, Artinya Pak. bersama kita bisa. Itu dia. Bersama kita terus melaju Pak ya. Ya, Baik, kalau boleh direfleksikan nih Pak. Kalau Ya. boleh direfleksikan. Ya. Apa nih ke depannya kira-kira dibanding dengan yang sudah kita lewati, yang sedang kita lewati dan yang akan kita lewati ke depan. Kira-kira Ya. refleksi seperti apa yang ingin Bapak sampaikan di usia ke-30 ini? Iya tadi kalau masa pasti dinamis ya. Dan masa itu boleh dikatakan tidak akan berulang lagi. Oleh sebab itu evaluasi kita, keberadaan kita dan eksistensi kita yang sudah tergambar. Dan itu sebetulnya pada saat itu tidak bisa kita apa-apakan. Maka ke depan yang akan kita perbaharui, lakukan inovasi, ya kan? Lakukan ya perubahan-perubahan agar kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada ini. Kenapa? Karena waktu itu adalah dinamis. Nah, waktu itu tidak berulang dan kita manfaatkan detik per detiknya gitu. Nah, sehingga ya kekurangan, kelemahan atau ya keadaan yang tidak mungkin belum bagus. Nah, ini menjadi pondasi dan tempat kita berpijak meningkatkan di kemudian harinya kita. Baik. Itu memang luar biasa Pak ya. Kedepannya harapan, tantangan dan niat bersama untuk terus melaju nih sepertinya sudah mulai nampak nih Pak Ya. depannya ya. Alhamdulillah. Salah. Tadi nih Pak ada penampilan atau ada penampilan dari batik atau tata busana tadi yang Ya. menampilkan. Ya. Itu sebuah karya yang luar biasa kayak Pak ya. Luar biasa. Menurut Bapak nih kedepannya apa nih harapan Bapak terhadap karya-karya siswa lah mungkin lebih tepatnya itu ya. Apakah ini bisa akan berbicara di tingkat yang lebih tinggi nanti ya ke depan? Pasti ya, kalau karya kita apa yang dihasilkan oleh anak-anak kita baik dalam bentuk praktek maupun dalam bentuk teaching factory atau unit produksi, nah itu tidak kalah ya. Mutu, bentuk dan mode itu tidak kalah. Oleh sebab itu ke depan dengan adanya kita bersama ini ada media center ya, ini harus kita publikasikan, kita gaungkan karena di zaman digitalisasi ini tidak susah kita untuk memviralkan gitu. Betul. Nah, nanti akan ada waktu dan harinya bagaimana ya kita masing-masing menjadi ya model ya. Model dari produk-produk kita ini. Nah, insya Allah nanti di depan akan ada galeri. Wow, Nah, ada gedung galeri dan itu tempat pameran kita. Jadi karya-karya siswa kita nanti apa yang dihasilkan dalam proses pembelajaran maupun teaching factory itu bisa kita pajangkan di situ. Luar biasa. Dan ini nanti tamu-tamu kita yang datang dapat melihat langsung hasil karya dari kita semua gitu. Jadi nyata nanti Pak ya, Ya. memang di SMK ini ada karya yang patut kita banggakan ya. Ya. Mungkin ya kalau berbicara di tingkat nasional mungkin lewat LKS kita bisa berbicara Pak ya. Berbicara. Kalau LKS kebetulan untuk tekstil tidak ada lawan kita. Kita nomor 1. Kenapa? Ya karena kita satu-satunya. Tapi itu tidak perkataan yang sederhana. Kenapa? Karena di tingkat nasional pun kita juara. Jadi kalau ada orang bilang, iya dah, mungkin iyalah SMK 4 itu utusan provinsi karena satu-satunya. Tapi kita jawab di tingkat nasional. Iya. Di tingkat nasional kita bawa medali. Iya, luar biasa. Nah, ini luar biasa. Padahal Riau bukan sentranya tekstil ya. Iya betul Pak ya. Batik itu ada di Jawa sana. Nah, tapi kita bisa berbicara gitu. Nah, ini kan potensi dan kualitas yang ada pada kita ya bukan kaleng-kaleng. Betul. Ya.
Luar biasa Pak ya. Berbicara mengenai milad nih Pak ya. 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 Kira-kira gelaran seperti ini akan ada tiap tahun nggak Pak? Kasih bocoran atau gimana? Ya, maunya kita seperti itu. Ya. Ya, maunya kita seperti itu. Dan jujur saja, tahun ini sebetulnya persiapannya tidak terlalu ini ya. Dan saya karena baru di sini, jadi dari awal tidak digambarkan akan ada milad gitu. Nah, di pertengahan jalan baru diberitahukan, dan kita kalau boleh dikatakan melakukan persiapan yang sedikit dadakan. Ya, dadakan dan waktu yang sempit. Tapi hasilnya luar Tapi biasa. alhamdulillah, Ya. nah, ini luar biasa ya. Ya, Bu. Ya berkat kita semua, ya warga sekolah dan keluarga besar SMK Negeri 4 Pekanbaru gitu. Tadi saya sempat juga Pak berbicara dengan beberapa siswa, memang tanggapan mereka luar biasa. Kenapa tahun kemarin nggak ada seperti itu? Itu sebenarnya tahun ini. Nah, insya Allah kedepannya akan terus akan kita ini kan. Gelar acara-acara seperti ini Pak, karena memang betul membakar semangat sepertinya gitu Pak. Jadi momen milad ini tidak hanya memperingati ulang tahun, tapi juga kita manfaatkan sebagai open house. Ya, open house dan ya mini expo. Iya, karena Dudi datang juga Pak ya. Dudi datang ya. Nah, kita juga mini expo, dan nanti kan ada laporan bagaimana produk-produk kita yang sudah di-endorse oleh tamu-tamu kita gitu. Ya. Jadi luar biasa Pak ya. Luar biasa. Ya. Memang gebrakan-gebrakan baru yang terjadi beberapa bulan mungkin belakangan ini, seperti kata Pak Kabit tadi Pak, lompatan-lompatan yang luar biasa yang dibuat SMK 4. Mudah-mudahan kedepannya SMK 4 semakin melaju dan memang betul-betul menjadi nomor 1 di Provinsi Riau Utara kita Pak ya. Mantap. Siap. Terakhir mungkin Pak, ya. Mungkin minta sedikit pesan Bapak nih mungkin kepada siswa, kepada guru atau siapapun yang mendengar atau menyaksikan podcast ini, kira-kira apa nih Pak pesan dan kesannya kepada siswa, guru dan semuanya Pak? Ya, kalau pesan tentunya bagaimana ya bersama-sama kita merasa memiliki. Karena dengan rasa memiliki pasti ya apapun yang kita rasanya milik kita itu kita rawat, kita jaga ya. Dan tentu kalau dia butuh support pasti kita support. Kalau dia butuh bantuan pasti kita bantuan. Kenapa? Karena itu milik kita. Jadi mari rasakan secara bersama-sama, baik dari keluarga besar kita hari ini maupun daripada alumni kita. Nah, mari kita merasakan bahwa SMK Negeri 4 Pekanbaru ini adalah milik kita. Betul, luar biasa ya. Berarti intinya rasa miliki dulu. Kita harus nanti. Kalau udah ada rasa memiliki, insya Allah kedepannya apapun yang mau kita buat, apapun yang akan kita laksanakan, terlaksana dengan baik. Mungkin itu Pak, buat bincang-bincang kita pada hari ini. Oke. Mudah-mudahan podcast ini menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengar, terutama bagi warga sekolah. Ya. Itu aja ya. Oke, itu aja mungkin Pak. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita tagline sekali lagi Pak. Oke, SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 4 Pekanbaru, prestasi nomor 1 melaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.